Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari libur di hari Minggu. Semoga kita diberikan tetap oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan, dijauhkan dari wabah atau pandemi COVID saat ini. Semoga kita bisa menjalankan tugas dengan baik, berkarya demi bangsa dan negara. Kali ini saya akan berbagi bahwa setiap negara yang telah meratifikasi konvensi STCW, maka negara tersebut dapat menyelenggarakan suatu pembelajaran dengan metode e-learning. Kali ini saya akan berbagi e-learning yang akan disajikan oleh kita sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, yang kita highlight dengan istilah extensible markup language. Apa itu EML? Marilah kita ikuti bersama agar kita sebagai masyarakat maritim bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, jarak jauh. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya dalam channel Sinau Kapal Lengkap ini, kawan-kawan bisa melakukan subscribe agar bisa mendapatkan video-video kami yang lain yang tidak kalah pentingnya dan bermanfaat bagi kita semua. Berikan tanda like dan komen positif demi kemajuan bangsa Indonesia dalam menyongsong Indonesia menjadi poros maritim dunia. Baik kawan-kawan semua, seperti kita ketahui bersama, negara-negara di dunia yang sekarang sedang meratifikasi STCW itu, apalagi dalam suasana pandemi COVID, pasti yang paling diharapkan adalah terhindarnya pelaut-pelaut dari terpaparnya COVID. Sehingga solusi yang terbaik saat ini adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran STCW jarak jauh. Dan pembelajaran dengan cara e-learning. Dan ini diamanatkan oleh STCW bahwa setiap negara dapat mengadakan pelatihan bagi ABK-nya dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ada dua cara pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu kita menggunakan standar pelatihan dan penilaian berdasarkan STCW Code. Tepatnya pada bagian A16. Itu bisa menjadi acuan kita di dalam menyelenggarakan e-learning maupun pembelajaran jarak jauh. Pengusaha-pengusaha pendidikan dan latihan bisa kita mengadakan berdasarkan standar pelatihan STCW Code. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah kita ambil panduan. Jadi panduan dari STCW Code ini bisa kita pakai. Ya, ada dua cara ini. Nah, kawan-kawan semua, apa itu panduan pelatihan pembelajaran jarak jauh berdasarkan STCW? Dan ini seiring dengan kebutuhan saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID. Kawan-kawan semua, di dalam menyelenggarakan pembelajaran
jarak jauh, dan e-learning, maka program-program yang diselenggarakan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara masing-masing. Setiap negara harus memastikan bahwa setiap program pembelajaran jarak jauh dan e-learning ini memenuhi ketentuan standar STCW maupun panduannya. Lalu apa itu ketentuannya? Marilah kita mulai satu persatu. Yang pertama, disediakan oleh entitas yang disetujui oleh negara, artinya oleh pihak ketiga. Ini adalah pihak ketiga. Jadi kita harus tekankan. Jadi semua masyarakat maritim Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendirikan pendidikan dan pelatihan, namun harus disetujui oleh negara. Kami sebagai Solusi Maritim Indonesia bisa memberikan konsultasi bagaimana cara mendirikan suatu lembaga pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dan e-learning ini harus memenuhi tujuan utama, yaitu untuk pelatihan, memenuhi tingkat kompetensi daripada ABK yang akan ditempatkan di kapal, dan harus menyajikan mata kuliah atau mata pelajaran yang memang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan daripada STCW. Itu adalah ketentuan yang nomor 2. Lalu, bila kita mengadakan pelatihan pembelajaran jarak jauh, maka instruksi-instruksi yang ada di dalam manual kita, suatu perusahaan pembelajaran jarak jauh harus memiliki manual, quality procedure, quality manual, dan ini akan diaudit oleh pemerintah. Di dalam quality manualnya ada instruksi-instruksi. Instruksi tersebut harus jelas, tidak membuat ambigu, tidak multitafsir bagi tutor maupun bagi peserta pelatihan. Peserta pelatihan bisa memahami dengan baik karena instruksinya jelas dan tidak ambigu. Sebagai contoh, program-program yang ada di dalam pelatihan tersebut mudah untuk dijalankan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana? Tidak kalah pentingnya, pelatihan adalah berorientasi pada hasil, Hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini sekali lagi harus memenuhi persyaratan STCW. Memberikan pengetahuan dasar. Lembaga pembelajaran jarak jauh harus memiliki kompetensi bisa memberikan pengetahuan dasar kepada calon pelaut atau kandidat atau peserta yang akan dididik, dan memberikan mata pelajaran untuk berkaitan dengan kecakapan, skill. Tidak hanya sekedar teori, namanya kecakapan adalah secara praktis. Itu adalah ketentuan yang nomor 4. Lalu, apa ketentuan yang nomor 5? Pembelajaran jarak jauh ini diwajibkan
bahwa peserta secara sistematis bisa merefleksikan pekerjaannya dia. Bagi yang belum pernah ada di lapangan, dia bisa merefleksikan, membayangkan apa yang akan terjadi di lapangan. Bagi peserta yang sudah memiliki pengalaman, dia bisa merefleksikan apa pengalaman yang sudah lalu dan nantinya akan diterapkan bagaimana. Dan memungkinkan untuk melakukan penilaian personal daripada pelaut tersebut. Karena pelaut satu dengan pelaut yang lain pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Tugas-tugas yang akan diberikan tentunya harus diidentifikasi dulu oleh tutor, sehingga pembelajaran jarak jauh tetap tidak hanya sekedar materi saja menggunakan sarana internet dan communication, tetapi tutor ini juga akan menjadi sangat penting dan bahkan menjadi dominan. Nah, kalau tutor sudah menjadi dominan, maka yang keenam adalah memberikan dukungan tutorial yang profesional. Tidak mungkin tutor bisa memberikan pembelajaran jarak jauh tanpa melalui sarana. Sarananya apa? Sarana komunikasi, sarana telepon, sarana faksimili, sarana email. Nah, saat ini ada yang dikenal dengan istilah video call, ya, komunikasi dengan video. Entah menggunakan platform-platform apa, maka kita bisa membantu memberikan dukungan tutorial yang profesional. Yang ke-8, penyedia pelatihan untuk jarak jauh ini harus memastikan bahwa lingkungan belajarnya yang aman. Jadi tempat pembelajaran jarak jauhnya juga aman. Tersedia waktu yang cukup, tidak boleh terburu-buru, dan memungkinkan peserta belajar dengan enak. Itu adalah pembelajaran jarak jauh, e-learning. Dia berada dalam suatu ruangan tertentu dengan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Materinya berada pada satu platform tertentu, dan itu bisa kita manfaatkan. Yang berikutnya yaitu bila e-learning ini disediakan, maka formatnya adalah format informasi secara umum, yaitu extensible markup language. Inilah poin yang paling penting. Apa itu extensible markup language? Ada 4 item. Harus menjadi cara yang sangat fleksibel, tidak boleh kaku. Ya. Extensible markup language itu tidak boleh kaku materinya, harus fleksibel. Yang kedua, format maupun data harus bisa diakses lewat website. Extensible markup language. Dan harus bisa menggunakan intranet, ya, intranet. Dan dimanapun mereka berada, maka platform tersebut bisa digunakan. Makanya e-learning yang kami coba kembangkan di sini adalah extensible markup language dari Solusi Maritim Indonesia. Bila ingin konsultasi, bisa langsung kepada 0878 9224 6952. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu sistem e-learning harus
bisa diamankan. Security-nya harus bagus dari gangguan-gangguan pihak-pihak lain, dari upaya meretas atau memberikan virus ke dalam sistem. Nah, ini semua adalah suatu program namanya e-learning. Kita bisa membuat e-learning atau pelaut-pelaut Indonesia bisa belajar dengan cara e-learning atau belajar jarak jauh bersama Solusi Maritim Indonesia. Demikianlah sharing singkat dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah memberikan ilmunya kepada kami, yang nilainya tiada tara, tidak bisa dinilai hasilnya, tidak bisa dinilai harganya. Dan bagi kawan-kawan semua, ayolah kita belajar agar kita bisa menyaingi pelaut-pelaut dunia, tidak saja jago kandang di dalam negeri, tapi juga mewarnai dunia kepelautan seafarer di dunia. Bagi kawan-kawan yang sudah berpengalaman, bisa sharing bersama kami. Mungkin bisa bergabung bersama Solusi Maritim Indonesia. Demikianlah, lebih kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.